kita mulai dulu ya. Bagaimana caranya dan orang kafir, orang itu teman juga ada, karena itu berbahaya sekali dan itu mewariskan kurang bagus dosa. Jangan kita yang masih bersih yang nggak punya dosa, anak kecil ya itu lebih dasar. Ya baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah apa Rasulullah tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kajian sebagaimana yang rutin kita laksanakan setiap subuhnya. Salam dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menarik tangan umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, sebagaimana yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Baik, langsung saja untuk kegiatan kajian subuh pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Herdin dengan judul Ali bin Abi Thalib, Sang Babul Ilmi dan Teladan untuk Generasi Muda. Kepada Kak Herdin, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Dini sebagai moderator dalam pengajian ini. Sebelumnya saya akan buka terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya yang saya hormati Bapak Rokmani Ali, pembina santri dormitori, kemudian Bunda Jamimah beserta staf Bang Isan, Bang Ahmad Ruslan yang selalu membersamai, kemudian tak luput yang saya banggakan santriwan maupun santriwati beserta pengurus dormitori UHAMKA yang selalu membersamai dalam pengajian online ini. Mungkin di sini saya juga berterima kasih kepada pembina ataupun staf yang sudah mempercayai saya untuk sama-sama kita ya membahas terkait Ali bin Abi Thalib ini, terutama yang akan saya kupas itu berkaitan dengan keteladanan Ali bin Abi Thalib tentang kepengetahuannya ataupun ilmu pengetahuannya beserta yang bisa dijadikan suri teladan bagi generasi muda di era sekarang seperti itu. Nah, mungkin tanpa panjang kali lebar ya teman-teman, di sini saya juga bukan sebagai pemateri, namun di sini saya sebagai pemantik. Langkah baiknya kita semua Allah tangan gua Allah diskusi ya di ruang ini. Jadi tidak ada yang lebih menguasai gitu, apalagi saya di sini hanya sebagai pelantara ataupun pemantik saja. Nah, Ali bin Abi Thalib, Sang Babul Ilmi dan Teladan untuk Generasi Muda. Mungkin ini cari aja mau yang mana. Mungkin tema ini cukup menarik ya untuk kita bahas berkaitan dengan suri teladan Ali bin Abi Thalib. Ini dia. Yang bisa kita jadikan sebagai terkait pedoman lah ataupun yang bisa berkaitan dengan generasi muda itu sendiri. Nah, mungkin bisa di next Kak Dini. Ya, Kak Dini bisa di next. Oke, mungkin di sini teman-teman semua saya tidak membahas lebih jauh gitu terkait geografi terkait Ali bin Abi Thalib, tapi saya akan memprioritaskan terkait bagaimana cara implementasi suri teladan ataupun tokoh dari Ali bin Abi Thalib, terutama berkaitan dengan kecerdasannya, pengetahuannya, strategi yang digunakan untuk generasi muda implementasikan di era sekarang. Nah, mungkin secara singkatnya, tokoh dari Ali bin Abi Thalib ini merupakan pada masa bayinya itu diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi juga waktu itu diasuh oleh Abu Thalib, yaitu ayah dari Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Nah, hal yang sangat menarik ya teman-teman,
yang saya baca dan kupas terkait tokoh Ali bin Abi Thalib ini, masa remajanya itu bukan dijadikan masa yang tidak memiliki hal yang bisa dilakukan gitu. Yaitu pada masa remaja Ali bin Abi Thalib itu dihabiskan untuk hal-hal positif seperti belajar, kemudian akhirnya dengan belajar bersama Rasulullah dan menghabiskan agenda-agenda positif, Ali itu tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, berani, dan bijak. Jika kita tarik ke generasi muda sekarang, bagaimana cara kita untuk bisa mengimplementasikan dari tokoh Ali bin Abi Thalib ini untuk menjadi pemuda yang unggul lah ya, ataupun tangguh, berarti otomatis kita harus melakukan hal-hal kegiatan yang positif gitu, dibandingkan melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Dampak dari melakukan aktivitas yang positif itu akan menumbuhkan rasa semangat kita sebagai pemuda yang cerdas, berani, dan bijak gitu dalam mengambil keputusan ataupun bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan, seperti itu. Jadi kita sebagai generasi muda itu jangan sampai kita melakukan hal-hal negatif sehingga merusak dari pola pikir yang Ali bin Abi Thalib ajarkan gitu. Oke, mungkin bisa di next Kak Dini. Oke, jika tadi kita mereview secara singkat ya kegigihan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian kecerdasannya, kebijaksanaannya. Nah, Ali bin Abi Thalib dengan memiliki strategi yang bisa kita ketahui ya teman-teman, beliau ini memiliki kejayaan pada masa itu. Nah, karena adanya sikap ataupun kecerdasan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, beliau juga sangat berani gitu untuk melakukan strategi dalam berperang gitu, dan hal tersebut juga diimplementasikan dalam kegiatan perang yang dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib itu, seperti perang Badar, perang Handak, dan perang Khaybar. Nah, dari hal yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, jika kita tarik kembali ya teman-teman, sebagai mengimplementasikan generasi muda di era sekarang, kita itu banyak sekali hal yang dapat dilakukan. Misalnya melakukan suatu strategi untuk mendapatkan kejayaan pada masa generasi muda itu atau masa muda kita sekarang. Misalnya, apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak untuk kedepannya gitu. Nah, mungkin yang kita bisa tarik untuk kegiatan ya, terutama untuk menghadang RU Cipta gitu kan. Itu kita sebagai generasi muda tidak hanya hadir, tetapi kita juga harus memiliki strategi yang konkret gitu. Apa yang akan kita lakukan untuk menghadang pejabat ataupun pemerintah berkaitan dengan RU Cipta seperti itu. Jika kita tidak memiliki strategi yang konkret, itu kita hanya sebagai angin berlalu saja gitu. Teman-teman jika melakukan suatu demonstrasi misalnya ya, ini saya mengimplementasikan gitu terkait kejayaan Ali bin Abi Thalib. Tapi teman-teman tidak memahami konteks apa yang teman-teman bela gitu atau perjuangkan di medan perang tersebut. Anggap aja di era sekarang itu medan perang yang kita lakukan sebagai generasi muda yaitu melalui intelektual kita. Nah, intelektual tersebut kita implementasikan dengan proses misalnya demonstrasi gitu untuk mendapatkan hak gitu kan, ataupun membuat sebuah karya gitu dan seterusnya. Dan strategi-strategi yang dilakukan itu bisa berdampak gitu untuk kedepannya. Mungkin yang sekarang relevan untuk kita lakukan terkait kejayaan Ali bin Abi Thalib gitu untuk mendapatkan kemenangan yaitu berkaitan dengan strategi yang dilakukan. Mungkin generasi muda sekarang itu tidak hanya bisa melakukan kegiatan demonstrasi berkaitan dengan secara langsung gitu, tetapi bisa saja melakukan demonstrasi atau menyalurkan haknya melalui tulisan gitu. Jadi teman-teman, jika ada yang tidak berdemonstrasi nih hari ini, mungkin bisa orang tersebut sedang berdemonstrasi menanyakan haknya melalui tulisan seperti itu. Nah, itu yang saya ingin tanamkan gitu terkait apa yang saya baca gitu, bahwa kejayaan Ali bin Abi Thalib terkait hal-hal yang berkaitan dengan hal positif gitu, itu dia memiliki strategi dengan cara intelektual
intelektualitasnya. Gitu. Jangan sampai kita sebagai generasi muda tidak menggunakan intelektualitas, tetapi hanya memprioritaskan terkait emosional. Jika kita sudah dikuasai emosional, itu akan berdampak terkait hasilnya gitu. Nah, yang teman-teman bisa ambil dari kejayaan Ali bin Abi Thalib, beliau ini mengedepankan pertama keimanannya, kemudian intelektualitasnya gitu, kemudian akhlaknya. Nah, hal tersebut yang bisa membuat dia memahami strategi untuk melakukan strategi kemenangan dalam perang tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa diungkapkan gitu terkait kejayaan Ali bin Abi Thalib tersebut. Oke, mungkin bisa di next, Kak. Nah, hal menarik nih, teman-teman, sesuai dengan tema Ali bin Abi Thalib sang babul ilmi. Nah, apa itu ya? Mungkin teman-teman di sini juga sudah tidak asing atau baru pertama kali ya. Babul ilmi itu apa gitu. Mungkin di sini secara singkatnya ya teman-teman. Babul ilmi itu adalah sebuah gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib yang dapat dimaknai sebagai pintu ilmu. Nah, babul ilmi itu artinya yaitu pintu ilmu. Mungkin teman-teman sebagai generasi muda gitu, apalagi kita membayangkan ya, kita tarik ke masa lalu ataupun historis, bagaimana kesan dan rasa semangatnya Ali bin Abi Thalib sangat dekat dengan Rasulullah. Jika kita diposisikan sebagai Ali bin Abi Thalib dengan jejak historis, mungkin kita akan memiliki rasa bangga gitu. Ditambah, Ali bin Abi Thalib ini memiliki tingkat kecerdasan, intelektualitasnya itu sangat tinggi, kemudian ditambah dengan akhlak ya teman-teman. Jadi pada prinsipnya jika kita memiliki intelektual yang sangat tinggi tetapi akhlak kita minim, itu sama saja kita akan berdampak gitu kepada hal negatif. Karena pada dasarnya keutamaan sebagai orang yang berilmu yaitu lebih diutamakan akhlaknya terlebih dahulu gitu. Bagaimana kita memanusiakan manusia misalnya, ataupun bagaimana kita menghargai orang dewasa dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu memberikan gelar babul ilmi ini kepada Ali bin Abi Thalib karena kecerdasannya. Nah, mungkin jika kita tarik juga ya teman-teman, generasi muda itu lebih berorientasikan kepada hal-hal yang positif tentunya ya. Nah, mungkin ada kepercayaan misalnya yang diberikan oleh dosen, misalnya teman-teman mengikuti penelitian ataupun melakukan proyek gitu, ataupun diamanahkan untuk menjadi asisten dosen dan seterusnya. Mungkin itu menjadi salah satu kepercayaan yang waktu jejak historisnya yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berkaitan dengan babul ilmi. Nah, mungkin di sini juga teman-teman, karena di sini orientasinya mahasiswa gitu, teman-teman juga kan sering gitu diamanahkan untuk menjadi ketua kelas gitu ataupun yang lainnya. Hal tersebut karena adanya tingkatan intelektualitas atau kecerdasan yang teman-teman miliki gitu. Tapi tetap yang saya prioritaskan bahwa kita jangan bangga dengan pengetahuan yang tinggi jika akhlak kita masih rendah gitu. Karena prinsipnya jika kita sudah memiliki akhlak yang tinggi, pengetahuan, kecerdasan dan seterusnya akan menyesuaikan gitu dengan apa yang kita dapat, apa yang kita terapkan terkait akhlak tersebut. Jadi ya buat teman-teman semua ya, atau buat saya pribadi, jangan bangga terkait pengetahuan teman-teman suka membaca gitu, kecerdasan teman-teman tinggi, terus intelektual teman-teman tinggi, IQ teman-teman tinggi, tapi akhlak teman-teman sangat rendah gitu. Hal tersebut akan dipandang dipandang sebelah mata gitu. Mungkin teman-teman juga bisa ambil gitu dari konsep Ali bin Abi Thalib bahwa kecerdasan itu bersanding ya dengan akhlak yang baik seperti itu. Jadi kecerdasan dan akhlak itu sama atau sejajar gitu. Lebih kita orientasikan kepada akhlak. Nah, Ali bin Abi Thalib juga memiliki kepribadian yang sangat sopan dan sangat cerdas. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak ragu gitu untuk memberikan gelar babul ilmi atau pintu ilmu kepada Ali bin Abi Thalib. Yang tadi ya teman-teman, kita harus memiliki
sopan santun ataupun akhlak yang sangat tinggi gitu dalam melakukan dalam berkuliah ataupun hal lainnya gitu. Ya menjadi dasar kenapa Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan gelar Babul Ilmi. Jika kita tarik untuk generasi muda sekarang, mungkin teman-teman nanti ya apalagi orientasinya yang bakalan jadi guru, teman-teman bisa melihat sangat bobroknya akhlak untuk generasi muda sekarang. Nah, hal tersebutlah yang teman-teman harus orientasikan pada saat pengajaran ataupun pembelajaran, bahwa pengetahuan itu bisa didapatkan kapan saja, di mana saja. Teman-teman bisa memberikan informasi terkait pengetahuan baik dari buku, Google, ataupun internet gitu, sangat mudah. Tetapi untuk menanamkan akhlak ataupun sopan santun itu sangat sulit gitu teman-teman. Jika guru ataupun siswanya gitu tidak mau terbuka gitu untuk mendapatkan ataupun menerapkan sopan santun tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam orientasi kehidupan itu apalagi untuk kita dikenal gitu ya, kita harus memiliki akhlak ya ataupun kepribadian yang sangat baik gitu ataupun sopan santun yang sangat baik gitu kan. Nah, hal tersebut juga yang diimplementasikan oleh Ali bin Abi Thalib. Mungkin teman-teman jika mengulik lagi ya terkait tokoh Ali bin Abi Thalib, teman-teman akan merasakan effort ataupun rasa semangat gitu ya untuk memiliki akhlak yang sangat tinggi, kemudian kecerdasan dan diamanahkan dalam berbagai bidang gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang Rasulullah katakan gitu. Tapi salah satunya yang saya ambil, Rasulullah SAW berkata, "Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya." Sebuah kata yang memiliki makna keberkahan di dalamnya. Nah, kepercayaan yang diorientasikan dalam kata-kata yang diungkapkan oleh Rasulullah. Jadi, sebagai generasi muda nantinya ya teman-teman, jika teman-teman sudah mendapatkan suatu kepercayaan oleh orang lain, itu harus dapat diimplementasikan dengan baik. Misalnya teman-teman sudah diamanahkan untuk mengerjakan suatu hal gitu, ataupun hal yang lain yang berkaitan dengan babu ilmu ataupun kepengetahuan teman-teman, intelektualitas teman-teman, misalnya teman-teman disuruh untuk melakukan hal kegiatan berkaitan dengan pengetahuan, teman-teman harus mengimplementasikan dengan baik gitu. Nah, hal tersebut juga diimplementasikan oleh Ali bin Abi Thalib. Alangkah disayangkan banget gitu ya teman-teman kalau bahasa singkatnya gitu. Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib gitu. Dengan secara singkatnya, Ali bin Abi Thalib itu sudah memiliki tingkat kecerdasan ataupun intelektualitas yang tinggi. Beliau tidak memiliki sikap sombong, kemudian memiliki rasa sopan santun yang tinggi. Hal tersebut yang bisa kita ambil gitu dari keteladanan ataupun keteladanan dari tokoh Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi sebagai generasi muda, kita harus memiliki sikap ataupun akhlak yang kuat gitu, yang ditanamkan pada jati diri kita sendiri. Oke, mungkin bisa di next, Kak. Oke, mungkin dari beberapa hal yang saya sampaikan ya teman-teman. Apa aja sih yang menjadi keteladanan yang kita bisa dapatkan ataupun implementasikan dari tokoh Ali bin Abi Thalib untuk generasi muda? Mungkin jika kita lihat era sekarang, di era globalisasi, yang banyak sekali hal-hal yang teman-teman dapat temukan. Namun dari dampak tersebut, teman-teman kadang lupa untuk memfilter apa yang menjadi kebudayaan Indonesia dan kebudayaan luar gitu. Bahkan jika saya tinjau dari sikap generasi muda, banyak generasi muda di era sekarang itu lebih berorientasikan kepada hal-hal yang global gitu ataupun yang berkaitan dengan luar negeri sampai dia lupa dengan budaya lokalnya sendiri. Hal tersebut menjadi urgensi yang harus kita tingkatkan lagi. Nah, apa yang harus kita tanamkan untuk dapat terfilter gitu, filterisasi ya dari hal-hal yang berkaitan dengan era globalisasi. Nah, yang pertama, kita harus kembali lagi kepada pedoman kita, Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu menjadi sumber utama sebagai muslim.
Nah, bahkan jika kita tinjau kembali orang mualaf gitu, dia terbuka hatinya karena setelah membaca Al-Quran. Mungkin yang kita tidak terteguh dia. Kenapa kita tidak terteguh setelah membaca Al-Quran? Kita hanya membaca Al-Qurannya saja gitu, atau ayatnya saja. Coba teman-teman setelah membaca Al-Quran, dibaca juga isi kandungan dalam Al-Quran tersebut, atau artinya gitu. Nah, di situ teman-teman bisa menemukan jawaban atas fenomena yang ada di dunia sebenarnya. Jika kita tarik riset penelitian gitu, bisa kita dapat atau mendapatkan ungkapan gitu dari isi kandungan Al-Quran. Riset-riset penelitian, banyak mungkin ya tokoh-tokoh dunia yang dulunya non-muslim, setelah mengkaji Al-Quran, membaca isi kandungannya, dan terbuka hatinya, dia pindah gitu, menjadi mualaf. Alangkah baiknya kita mengorientasikan pedoman Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk generasi muda. Jika kita tarik ya terkait tokoh Ali bin Abi Thalib, bagaimana mengimplementasikan tingkat intelektualitas yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib melalui Al-Quran. Nah, Ali bin Abi Thalib menunjukkan pola yang kritis dan brilian. Nah, pola kritis di era sekarang mungkin sangat minim ya teman-teman. Banyak generasi muda yang hanya membaca berita setengah gitu dari kebenaran yang didapatkan, atau secara singkatnya itu hoax gitu. Banyak berita-berita hoax yang teman-teman baca yang tetapi teman-teman tidak mengkritisi dari isi berita tersebut. Nah, jika kita tinjau dari keteladanan Ali bin Abi Thalib, dengan beliau mengorientasikan pembelajaran ataupun intelektualitasnya melalui sumber Al-Quran, dia itu mengkritisi ataupun mengkritisi apa yang ada dalam fenomena di dalam Al-Quran misalnya ataupun yang lainnya gitu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda itu harus mengkritisi terlebih dahulu apa yang akan kita perjuangkan gitu. Misalnya teman-teman mau memperjuangkan RUU Cipta Kerja gitu. Misalnya ya, karena ini yang saya tarik itu fenomena sekarang, apalagi hari ini akan ada demonstrasi, teman-teman jangan sampai datang, tapi otak teman-teman kosong. Apa yang teman-teman kritisi, tetapi teman-teman sendiri tidak paham dengan apa yang teman-teman sedang perjuangkan. Jadi, coba teman-teman mengkaji gitu. Mungkin di Al-Quran juga terkait musyawarah yang baik itu seperti apa, melakukan demonstrasi itu seperti apa yang baik gitu di dalam Al-Quran gitu kan. Nah, hal tersebutlah yang teman-teman harus orientasikan gitu. Jadi sebagai generasi muda kita harus memberikan pedoman kembali gitu ataupun mempelajari Al-Quran. Mungkin yang saya garis bawahi, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Setelah membaca Al-Quran, kita juga mengkaji isi kandungan yang terdapat dari ayat Al-Quran tersebut. Dengan hal tersebut, kita dapat memahami intisari apa yang menjadi isi kandungan tersebut. Seperti itu. Nah, terus yang paling saya suka ya dari tokoh Ali bin Abi Thalib, yaitu terkait kesederhanaan. Kesederhanaan yang harus kita miliki, terutama di era sekarang ya teman-teman generasi muda itu, harus kita pahami juga gitu kesederhanaannya. Dan yang terakhir, yang paling saya orientasikan juga, ketenangan gitu. Selama kita melakukan apapun itu, kegiatan teman-teman, coba teman-teman melakukan suatu kegiatan itu dengan tenang gitu. Enjoy gitu, menikmati gitu. Karena berawal dari konsep ketenangan tersebut, apa yang teman-teman orientasikan tidak bisa, tapi teman-teman tenang dan menerima terkait apa yang harus dikerjakan, itu akan bisa dilakukan secara sukses lah ya, atau berhasil gitu, sampai selesai ataupun tuntas. Gitu. Nah, itulah yang kita harus pahami juga ya dari konsep Al-Quran tersebut. Nah, 4 posisi tersebut yang menjadikan Ali bin Abi Thalib menjadi kesayangan Nabi gitu. Nah, coba teman-teman ataupun saya pribadi ya, kita orientasikan terkait 4 keistimewaan yang Ali bin Abi Thalib tingkatkan terkait kecerdasan yang berasal dari Al-Quran tersebut, mungkin kita akan bisa menjadi manusia
yang sederhana dan berakhlak mulia gitu kan, tanpa adanya kesombongan. Pada intinya, semakin kita banyak ilmu, kita harusnya semakin menunduk gitu. Ataupun teman-teman pahamlah ilmu padi gitu. Jangan sampai semakin kita banyak ilmu, tetapi semakin angkuh, semakin berdiri gitu. Hal tersebut yang harus kita hilangkan dari konsep kecerdasan ataupun intelektualitas sebagai mahasiswa ataupun yang lainnya. Jadi pada intinya, jika kita berorientasikan kecerdasan kita berdasarkan Al-Quran, maka ilmu yang kita banyak ataupun ilmu kita banyak ya dari buku dan seterusnya, dia akan lebih tunduk gitu, merunduk gitu. Jadi tidak ada konsep sombong atas intelektualitas yang diberikan ataupun diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, mungkin bisa di next, Kak. Oke, hal yang saya menarik mungkin di garis bawahi ya dari keteladanan Ali bin Abi Thalib yaitu berkaitan dengan hidup yang sederhana. Nah, mungkin jika kita orientasikan gitu ya teman-teman terkait konsep kesederhanaan Ali bin Abi Thalib, terutama untuk anak kos ya, apalagi di era Ramadan ini, mungkin saya lihat gitu kayak Rian, Angga gitu, sudah mengimplementasikan gitu kesederhanaannya gitu, itu berkaitan dengan buka puasa gitu. Sebenarnya Ramadan itu menjadikan kita untuk berorientasikan terkait kesederhanaan gitu. Mungkin teman-teman di sini pada awal puasa, bukaan ataupun sarapan bukan sarapan ya, makanan pembuka ya. Di awal puasa itu pasti banyak ya. Ada misalnya Yesa dan Olip beli geprek gitu kan tanpa nasi misalnya. Terus Setiawan beli semangka gitu dan seterusnya gitu. Ternyata setelah buka gitu kenyang gitu kan. Cuman makan kurma gitu. Hal tersebut yang kita orientasikan di era sekarang itu, generasi muda sekarang itu berorientasikan kepada konsumsi yang sangat berlebih gitu. Banyak sekali generasi muda beli tapi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya Soleh membelikan A gitu untuk pujaannya gitu. Padahal si hal tersebut tidak perlu gitu kan. Nah, itu yang diberikan terkait keteladanan untuk Ali bin Abi Thalib ya teman-teman. Jadi Ali itu memiliki tingkat kesederhanaan. Mungkin kita jika tarik ya teman-teman dari jejak historis bahwa Nabi Muhammad SAW atau Ali bin Abi Thalib, sosok mereka itu memiliki tingkat kesederhanaannya gitu kan. Tapi kita sebagai hambanya gitu ataupun pengikutnya malah lebih hedonisme gitu. Sikap hedonisme itu semakin tinggi gitu. Harusnya kita dapat membatasi tingkat hedonisme di era-era sekarang gitu. Jadi konsep kesederhanaan ini mungkin kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman di Ramadan kali ini. Mungkin Felicia atau Eka yang hari ini mungkin udah bergebu-gebu mau beli geprek gitu ataupun mau beli Pesmat gitu dan seterusnya gitu. Tapi coba diorientasikan terkait kesederhanaan gitu. Jadi konsepnya kayak oke, dengan berorientasi kesederhanaan itu bukan mencerminkan kita tidak mampu ya teman-teman. Tapi kesederhanaan itu mencerminkan kita itu bersyukur atas hal yang sudah kita dapatkan. Jadi pada konsepnya yang saya dapatkan mungkin ya dari generasi muda ini, hedonisme itu menjadi tingkatan kesetaraan gitu tingkatan sosial gitu. Semakin dia hedon maka semakin dia terpandang gitu. Padahal dalam konsepnya itu semakin kita sederhana gitu, kita semakin lebih merasakan makna bersyukur itu seperti apa. Itulah yang mungkin kita harus sama-sama belajar bagaimana cara kita mengatur kesederhanaan ataupun yang lainnya gitu. Seperti keteladanan yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib untuk generasi muda. Jadi mungkin bisa di next, Kak. Oke, mungkin ini karena pengajian kita sudah selesai ya teman-teman. Ada beberapa hal yang saya informasikan. Mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan
berkaitan dengan suri teladan yang kita dapat implementasikan di era sekarang oleh Ali bin Abi Thalib, pada intinya semakin kita banyak ilmu, maka kita harus semakin merunduk. Kita menggunakan konsep ilmu padi. Jadi jangan sampai kita sudah mengkaji misalnya APBN dan seterusnya, buku-buku gitu sampai buku tebal dan seterusnya, tapi tingkat intelektualitas teman-teman malah menjadi kesombongan teman-teman sendiri. Hal tersebut akan berdampak kepada orientasi orang-orang gitu ya. Nah, jadi dengan konsep tersebut ataupun konsep ilmu padi itu akan mencerminkan terkait sosok kepribadian kita sendiri. Nah, mungkin dari beberapa informasi yang saya sampaikan di sini juga mungkin nanti bisa ditambahkan oleh pembina santri, karena di sini saya juga sama-sama belajar ya teman-teman terkait membahas terkait Ali bin Abi Thalib, dan saya juga di sini orientasinya bukan sebagai narasumber ataupun pemateri, tetapi di sini saya diamanahkan menjadi pemantik untuk diskusi ini. Alangkah baiknya kita sama-sama berdiskusi. Apa yang saya sampaikan bukan menjadi 100% itu udah fix gitu. Mungkin ada beberapa hal yang bisa teman-teman orientasikan ataupun kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Pada intinya, wah udah ada Rifka aja nih yang udah angkat tangan. Pada intinya kita harus mengorientasikan kepada sikap ataupun konsep ilmu padi. Semakin banyak ilmu, semakin menunduk. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan terkait keteladanan Ali bin Abi Thalib sebagai babul ilmi di era ataupun yang diberikan gelar oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kembalikan ke moderator, dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Kak Herdin. Ini kayaknya udah ada yang nggak sabar untuk bertanya ya Kak Herdin. Baik, saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Di sini ada Rifka, Desi, Sabil, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil, izin bertanya Kak, kan tadi Kakak bilang kalau semakin banyak ilmu alangkah lebih baik, kita nggak sombong kan. Tetapi ada yang mengatakan bahwa ada saat-saat tertentu itu kita kayak justru disuruh untuk menunjukkan hal tersebut. Itu gimana Kak tanggapan Kakak? Terima kasih. Oke, Sabil, thank you. Kak Herdin mau langsung dijawab apa ditampung dulu? Mungkin ditampung dulu, nggak apa-apa. Oke, ditampung dulu. Baik, penanya kedua ada Halimah, boleh dipersilakan. Maaf Kak, sebelumnya izin bertanya. Saya Citra. Tadi kan dalam penjelasan slide kalau Ali bin Abi Thalib itu hidupnya itu sederhana ya Kak. Nah tadi kan ada slide yang ngejelasin kalau Ali bin Abi Thalib itu hidupnya itu sederhana. Terus kan di situ ada lauk cuka ya Kak. Lauk cukanya tuh kayak gimana ya Kak? Terima kasih. Ya, baik. Oke, Halimah. Ada pertanyaan lagi. Itu tadi Citra, dari Citra pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, baik. Silakan Kak Herdin, boleh dijawab untuk 2 pertanyaan. Oke, mungkin saya bahas terkait pertanyaan Sabil dulu gitu. Tadi merujuk dari apa yang disampaikan Sabil gitu, pada intinya intelektualitas kita itu ya kan semakin kita banyak ilmu, maka hal tersebut juga harus kita semakin banyak ilmu maka kita harus merunduk gitu ya, atau teman-teman bisa memahami konsep ilmu padi gitu.
Nah, jika diorientasikan dari pertanyaan Sabil gitu, bagaimana konsep dari suatu ketika kita harus bahasa kasarnya menyampaikan gitu terkait tingkat intelektualitas kita. Oke, mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa terjawab ya. Pertama, mungkin untuk generasi muda sekarang itu paham terkait konsep personal branding gitu kan. Personal branding itu emang sangat penting kan di era sekarang gitu untuk mengetahui tokoh A, B, dan C gitu. Bahkan teman-teman lihat di LinkedIn gitu ataupun Instagram Instagram orang lain walaupun dia privat gitu. Tapi jejak digital dia jejak digital dia ada gitu. Misalnya Sabil misalnya saya pengen tahu Sabil. Saya ketik Sabil gitu. Ternyata dia itu berorientasikan terkait intelektualitas dalam kepenulisan, misalnya esainya, ataupun dia sudah menerbitkan buku gitu, Wattpad dan seterusnya. Walaupun Sabil tidak menyampaikan ataupun tidak bilang, gue penulis nih gitu kan, gue bisa ini gitu kan. Tapi dengan adanya personal branding ataupun jejak digital itu menjadi konsep saya tahu terkait Sabil gitu. Walaupun Sabil sendiri tidak menyampaikan prestasi secara langsung gitu ke saya ataupun intelektualitas Sabil kepada saya gitu. Misalnya saya sama Sabil itu belum bestie ya, masih jauh gitu. Kayak cukup tahu nama gitu Sabil. Tapi kan sebagai generasi muda itu pasti keponya sangat tinggi gitu kan. Ya kan? Bener nggak Sabil? Ya kan? Semakin tinggi dia kepo, maka generasi muda itu semakin gencar untuk stalking ya. Apalagi nyari hal-hal yang berkaitan dengan informasi. Nah itu yang dimaksud jika kita dengan konsep ilmu padi itu, walaupun kita banyak pengetahuan, tapi kita tidak menyampaikan gitu kan, itu dengan adanya personal branding juga kan bisa terimplementasikan gitu. Nah, terus yang kedua juga sebenarnya ya teman-teman, konsep dari ilmu itu jangan dipendam gitu. Jika teman-teman punya ilmu, sampaikan walaupun itu satu kata gitu. Misalnya Sabil suka traveling gitu. Sampaikan informasi rute A, B, C itu kan sebagai pengetahuan kepada orang yang tidak tahu. Misalnya saya minta informasi ke Sabil nih, Bill gitu kan. Bill, enggak pengen tahu ke rute A misalnya. Sabil memberikan informasi. Nah, itu bisa menjadi suatu pengetahuan buat orang yang tidak tahu gitu. Jangan sampai Sabil paham terkait informasinya malah di-keep karena nggak mau terlihat sombong gitu. Itu bukan gitu juga ya konsepnya. Jadi kita sampaikan apa yang kita tahu dan benar itu sampaikan gitu. Seperti itu sih Sabil. Ada lagi yang mau didiskusikan atau cukup? Terus Kak kalau semisalkan nih kayak nggak tahu sih saya juga lupa. Pokoknya tuh kayak kita lagi interaksi sama orang nih. Terus dia tuh kayak gimana ya? Kayak rada songong gitu Kak, pokoknya kayak ngebanggain dia banget gitu. Terus tapi kayak dia tuh kalau dari kita yang nilai, dia tuh yang ngerendahin kita. Itu rasanya kan ngeselin ya. Kayak kita tuh kayak pengen nunjukin, gue juga gak kayak gitu loh. Gue juga hebat, emang lu doang yang hebat. Kayak gitu kayak gimana itu Kak? Oke, mungkin kalau kita bahas secara psikologis ya, ataupun psikologi, teman-teman jika memiliki teman seperti itu, Rian, memiliki teman yang menunjukkan gitu prestasinya gitu, tapi merendahkan kita pribadi sebagai pendengarnya. Pertama, kalau secara psikologi, teman-teman dengarkan saja gitu. Kita nggak tahu mental apa yang dia rasakan gitu. Mungkin orang-orang yang seperti itu perlu divalidasi gitu konsepnya. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Jadi Sabil walaupun kita direndahkan gitu, dia mengorientasikan bahwa dia itu lebih dari Sabil gitu.
cukup pertama yang psikologi ajarkan ya. Mungkin dari teman-teman juga dapat gitu psikologi pendidikan di dalam mata kuliahnya, kita harus mengorientasikan mendengarkan terlebih dahulu terkait klien ataupun teman kita gitu. Nah, dengan hal tersebut bisa mengorientasikan kepada dia bahwa saya itu ada pendengar dulu gitu. Nah, setelah itu jika kita sudah mendengarkan gitu, Sabil juga bisa membahas sedikit gitu ataupun menegurlah gitu. Jadi konsepnya kita berawal dari konsep mendengarkan terlebih dahulu. Jangan sampai orang tersebut tidak ada rasa kepercayaan kembali gitu untuk berdiskusi ataupun berdialog dengan orang. Seperti itu sih Sabil. Jadi konsepnya kita dengan sistem mendengarkan terlebih dahulu dengan orang-orang yang menunjukkan hal yang tadi disampaikan oleh Sabil. Baik, terima kasih Kak. Oke, Sabil. Oke, pertanyaan Citra nih. Sangat menarik ya. Tadi PowerPoint terkait apa cuka ya gitu. Mungkin bisa ditampilkan ini atau tidak bisa ya? Ya, kesederhanaan yang diorientasikan oleh Ali bin Abi Thalib, tapi Citra menanyakan terkait apa itu cukanya gitu. Apa tadi cuka ikan ya atau apa gitu di PowerPoint tersebut. Jika secara singkat padat jelas ya teman-teman, itu berorientasikan terkait kesederhanaan. Jadi dicantumkan tidak ada pizza gitu atau hotdog. Kalau saya cantumkan ada pizza, hotdog itu kan akan berorientasikan kepada hedonisme. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan terkait kesederhanaan, mungkin Ali bin Abi Thalib menyampaikan berkaitan dengan cuka gitu, terus makan dengan ikan, lauknya yang sangat sederhana gitu. Nah, tapi kalau saya ditanyakan cukanya itu cuka apa gitu, mungkin cuka apel gitu ya, atau cuka yang lainnya gitu. Jadi saya juga kurang memahami itu ya cukanya. Tapi dalam orientasi PowerPoint itu menyampaikan bahwa Ali bin Abi Thalib itu memiliki tingkat kesederhanaan yang sangat tinggi gitu. Jadi kita sebagai generasi muda harus memiliki sikap ataupun tingkat kesederhanaan gitu. Jangan sampai dengan adanya arus globalisasi kita malah menjadi hedonisme. Yang tadi saya tekankan, jika kita ingin dipandang orang lain bukan semakin meningkat terkait konsumsi ataupun meningkatkan terkait hedonisme, tapi tingkatkanlah akhlak teman-teman, kemudian berorientasikan terkait kesederhanaan seperti itu. Oke, mungkin saya kembalikan ke Citra, ada tanggapan terlebih dahulu. Nggak ada Kak, terima kasih sebelumnya. Oke, Citra, thank you. Oke, Ya, sekedar apa namanya tambahan aja. Iya, Buya, boleh Buya. Ya, untuk supaya satu-satu masalah mungkin bisa dikembangkan ya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu sebenarnya jawaban tentang bagaimana kalau orangnya sombong, menyampaikan ilmu rasa paling benar segala macam misalnya itu ya. Itu memang kita nggak bisa hindari, ada tipikal orang seperti itu. Untuk meyakinkan orang dia maksa, saya tahu bukan pengetahuan saya, jangan Anda ukur, tiba-tiba dia malah kayak marah begitu ya. Sehingga yang bertanya malah terpojokkan misalnya. Seolah-olah tidak tahu apa-apa gitu. Nah, itulah yang harus dihindari. Praktek penghindarannya seperti dikatakan oleh Kak Herdin tadi itu, begitu dia memulai dia mengatakan ini adalah saya pemantik saja. Sebetulnya kita sedang sharing pengetahuan. Sebetulnya Herdin pinter, tapi dia nggak mengatakan itu. Dia mengajak dengan membangun sebuah suasana di mana kita semuanya seakan-akan sama. Itu bentuk ketidaksombongan. Tapi kalau sudah ada kesan dari seseorang kadang-kadang mendominasi, apalagi meremehkan isi pertanyaan, nah itu memang sesuatu yang tidak patut ya. Nah itu yang sekedar menambahkan tadi yang dikatakan oleh apa tadi siapa Sabil ya siapa yang tadi Buya cuma dengar aja. Kemudian soal cuka itu sebetulnya cukanya nggak penting cuka apa ya, tetapi makna cuka itu sendiri adalah cuka itu kan apapun yang disentuh oleh cuka itu menjadi enak. Sehingga kalau cuma ada nasi, tambah cuka dikit aja, cuman itu dia punya,
itu pun adalah sudah cukup baik. Harus disyukuri. Itu makna kesederhanaan. Jadi tidak penting cuka ikan kah, cukanya empek-empek kah misalnya gitu ya. Bukan itu poinnya, tapi poinnya bahwa cuka itu adalah sesuatu yang amat sederhana, murah, dan bisa melezatkan. Kalau cuma punya itu, bersyukurlah. Jangan malah merindu sampai yang dikatakan oleh Kak Herdin tadi itu hedonisme. Ya. Jadi semua kita, apalagi apalagi ibu-ibu, apalagi putri ya yang biasa bantu ibunya, tahulah cuka itu ya. Pemanis makanan, penambah sedap makanan ya. Kalau makan bakso nggak ada cukanya juga, mana tambah cuka dikit, oh enak gitu ya. Jadi sesederhana itu, dengan cuka pun kalau cuma itu yang ada, puaskan diri, tambahkan kesyukuran. Darikan nggak punya makanan apa-apa, orang justru lari berseok-seok sana kemari hanya untuk mendapatkan sedikit makanan. Kadang-kadang mengais makanan dari tumpukan sampah-sampah yang dibuang orang. Orang sampai begitu, kita masih bisa makan. Cuman ada sayurnya nggak ada, cuman ada cuka dikit. Itu pun sudah lebih baik. Itu makna kesederhanaan yang dimaksudkan. Ya, sekedar nambah-nambah saja nih Kak Herdin ya. Ya, rekan-rekan Terima semuanya. kasih Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu ya. Ya teman-teman, mungkin di pengajian online ini bukan berorientasikan ke materi aja ya. Teman-teman mau menyampaikan, berdiskusi, kita sama-sama terbuka gitu. Oke, di sini ada 3. Kok saya kembalikan ke Dini. Ya, baik. Di sini ada 3 ya. Tadi yang pertama ada Setiawan sama Iqmal. Silakan kalau ingin bertanya. Baik, Bang. Mau bertanya di luar konteksnya, di luar konteks pembahasan regulasi Bang, ini di luar konteks pembahasan tapi masih berkaitan, Bang. Oke, Setiawan. Ali kan menikah dengan anak Rasulullah, Sayyidatina Fatimah, dari keturunan Rasulullah sampai dengan habaib-habaib yang ada di Indonesia. Mengapa garis keturunannya itu ditariknya atau masuknya itu lewat Fatimah, lewat nasab perempuan? Terlepas dari semua anak Rasulullah yang putra itu wafat, apakah ada pembeda dari hal keturunan Rasulullah yang sekarang, habaib yang sekarang itu dari nasab perempuan? Mungkin itu pertanyaannya, Bang. Oke, Setiawan, thank you. Mungkin ditampung dulu ya, Setiawan. Saya kembalikan lagi ke Dini. Ya, baik. Selanjutnya ada Iman. Silakan Iman. Baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Bang, mau bertanya, kan tadi tentang kesederhanaan ya. Saya tuh mau nanya, self reward itu boleh nggak sih? Apa termasuk ke dalam kesombongan atau kesederhanaan? Gitu, Bang. Oke, Halo, siap, Iman. Ya, Iman. Kita Oke. tampung dulu ya, Man. Oke, selanjutnya silakan dari di sini ada Lestari Anis Sanijan. Dipersilakan buat bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kan tadi Kak Herdin itu membahas tentang bahwasannya akhlak dengan ilmu itu kan sesuatu hal yang sejajar gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu lebih ke tanggapan Kak Herdin sih terhadap bahwasannya kan sekarang itu banyak ya orang-orang yang emang berilmu gitu ya, orang-orang yang paham tentang suatu ilmu pengetahuan, tapi dia itu tidak mencerminkan bahwa dia itu seorang yang paham tentang ilmu tersebut gitu. Kadang jadi kayak orang mempunyai ilmu tapi akhlaknya itu tidak mencerminkan bahwasanya dia itu orang yang berilmu gitu. Nah, saya minta tanggapannya Kak Herdin gitu, bagaimana dengan hal tersebut. Terus yang kedua itu tadi juga Kak Herdin menyinggung bahwasanya dalam dunia pendidikan gitu ya, bahwasanya seorang guru gitu harus mengorientasikan bahwa akhlak itu penting gitu kan, apalagi di zaman sekarang akhlak siswa itu mulai bobrok gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, cara efektif seperti apa gitu yang
cara efektif orientasi seperti apa yang harus diberikan kepada siswa gitu, khususnya dalam jenjang SMA yang mana kan mereka itu berada pada masa yang emang lagi puber gitu. Dan menurut saya jika hanya apa sih namanya ya, jika hanya kita kayak kita itu harus berakhlak mulia dan lain sebagainya, harus kayak cuman omongan doang gitu. Menurut saya itu tuh kurang efektif gitu ya. Jadi kalau dari Kak Herdin sendiri gitu, cara efektif gitu ya untuk kita mengorientasikan tentang akhlak itu bagaimana sih gitu, khususnya kepada siswa atau jenjang SMA gitu Kak. Terima kasih Kak Herdin. Oke, Lestari, ya. Oke, mungkin terakhir nih Kak Dini, Dede. Iya, baik. Dede, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Badasalan izin bertanya ya, Kang. Iya, Den. Itu kan Ali masih sekeluarga sama Nabi Muhammad ya, yaitu sepupunya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak di sini peran Nabi sendiri kepada Ali gitu dalam kan di sini tadi Ali itu dikatakan sebagai pintunya ilmu ya, itu ada peranannya nggak Nabi? Mungkin bisa dijelaskan kan? Oke, thank you Dek. Mungkin saya jawab terlebih dahulu ya Kak Dini, terutama yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Lestari, terutama untuk poin kedua. Bagaimana sebagai sosok ataupun tenaga pendidik untuk mencerminkan ataupun cara efektif gitu, meningkatkan akhlak ataupun yang seterusnya gitu di dalam kehidupan siswa terutama di tingkat SMA. Pertama dan paling utama yaitu dari gurunya sendiri. Cerminkanlah kepribadian ataupun akhlak yang bisa dicontoh oleh murid. Karena ada istilah guru digugu dan ditiru gitu. Hal tersebut menjadi konsep bahwa kita sebagai tenaga pendidik ataupun guru, kita harus berorientasikan terkait kepribadian kita dulu gitu. Sikap kita dulu yang harus diorientasikan terlebih dahulu gitu kan. Misalnya Lestari nih menjadi guru sejarah. Nah, di situ Lestari jangan berkonsepkan kepada ilmu ataupun bidang sejarah saja. Lestari paham terkait bidang ilmu sejarah saja ataupun intelektual terkait kesejarahannya sangat tinggi, tapi konsep akhlaknya itu tidak ada gitu dalam pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran tidak adanya sopan santun yang dicerminkan oleh tenaga pendidik gitu. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga pendidik dengan konsep guru ataupun digugu dan ditiru, itu harus terimplementasikan dengan baik dengan memberikan contoh ataupun kepribadian akhlak yang baik juga gitu. Misalnya kalau berkaitan dengan pakaian gitu kan, berikanlah contoh pakaian yang berorientasikan kepada sopan santun gitu. Misalnya ya untuk perempuan menutupi area dada gitu, ataupun tidak ya konsep muslimah gitu kan, busana muslimah gitu. Jangan sampai kita mengorientasikan untuk memberikan akhlak yang mulia, tapi kepribadian kita sendiri tidak mencerminkan hal tersebut gitu. Hal tersebut akan menjadi bumerang, apalagi generasi muda sekarang jika tidak dicontohkan, maka dia akan berorientasikan kenapa saya harus nyontoh ibu, sedangkan ibu saja tidak berperilakuan seperti yang ibu harapkan. Itu yang bakalan menjadi cambukan ataupun bumerang bagi tenaga pendidik. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk menanamkan akhlak secara efektif mulai dari diri sendiri. Dengan konsep dari diri sendiri, dengan sudah mencerminkan hal baik, dan kita mengkonsepkan apa itu guru, digugu dan ditiru, otomatis murid akan berorientasi kepada akhlak ataupun meniru gitu apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Jadi itu cara efektifnya. Yang pertama berkaitan dengan mencerminkan kepribadian kita sendiri seperti itu. Nah, yang kedua terkait pertanyaan poin kedua, kepengetahuan, mungkin itu berorientasikan terkait konsep pengetahuan lagi ya, perkembangan
zaman ini kita harus berorientasikan kepada perkembangan ilmu pengetahuan juga. Jadi kita jangan stuck dengan apa yang kita dapatkan gitu, tapi kita ekspor kembali gitu dan berorientasikan kepada Al-Qur'an juga, karena di dalam isi kandungan tersebut, di isi kandungan Al-Qur'an itu ada fenomena yang bisa terimplementasikan dalam urusan dunia gitu, karena jawaban dari kegiatan yang ada di dunia gitu, bagaimana kita konsep belajar yang baik itu seperti apa, ada jawabannya di Al-Qur'an. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya untuk jawaban Lestari. Mungkin sebelumnya ada tanggapan lagi Lestari atau cukup? Oke, terima kasih Kak Lestari. Oke, yang kedua, ini hal menarik ya, pertanyaan dari Iman. Self reward ataupun penghargaan pada diri sendiri gitu. Apakah boleh gitu? Sekali-kali gitu kan gitu. Mungkin saya ini ya, teman-teman. Saya itu memberikan self reward ataupun penghargaan kepada diri saya setelah melakukan beberapa kegiatan dengan cara tidur. Mungkin itu sangat sepele gitu ya, tidur gitu. Tapi itu yang saya butuhkan. Gitu. Mungkin yang Iman lakukan self reward-nya gitu setelah ikut kegiatan BEM, DPM, setelah mengerjakan tugas, apalagi tugas fisika yang cukup bikin mumet ya, praktikum dan seterusnya. Sekali-kali berikan self reward ataupun penghargaan kepada diri kita sendiri, itu boleh gitu. Tapi kita orientasikan lagi, self reward itu berorientasi untuk ketenangan hati. Jangan sampai berorientasi kepada kehedonisme yang akhirnya berdampak negatif kepada kita. Contohnya, Iman self reward sekali-kali bolehlah main ke mall gitu, beli A, B, C boleh gitu. Tapi jangan sampai berorientasikan self reward itu kepada hedonisme. Akhirnya baru ngerjain tugas praktikum, oke, pizza, saya GoFood, oke, nanti self reward lagi. Itu akan berorientasikan kepada hedonisme, man. Akan berdampak kepada negatif. Jadi self reward atau memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri, jangan sampai hal tersebut untuk memberikan ketenangan hati, batin gitu, malah menjatuhkan kepada tingkatan hedonisme. Yang tadi saya orientasikan, hedonisme itu berawal dari self reward gitu. Yang awalnya oke, self reward gitu kan, nonton bioskop sekali sama si pacar A gitu, ternyata self reward lagi sama pacar B gitu. Itu jangan ya konsep tersebut. Jadi self reward itu diperlukan dan diperbolehkan untuk memberikan ketenangan hati, jiwa, dan badan kita, tapi tetap self reward jangan berorientasikan kepada tingkatan hedonisme. Seperti itu. Sekali-kali untuk menghabiskan uang boleh gitu, tapi setelah itu jangan gitu. Contohnya kayak Adia ya, ikut konser gitu. Itu self reward dia karena udah capek gitu dengan kepusingan praktikum fisika gitu. Akhirnya, Bang, saya izin mau self reward dulu gitu. Sekali aja gitu. Jangan keterusan gitu. Jangan sampai ada kata boros gitu. Apalagi setelah kita menyimak ya dari keteladan Ali bin Abi Thalib ini, konsep kesederhanaan yang diimplementasikan yaitu berkaitan dengan kesederhanaan yang ditampilkan. Misalnya tadi ya makanan yang sederhana dan seterusnya. Jadi pada intinya bisa nggak sih self reward itu? Tentunya bisa dan diperbolehkan. Yang penting tidak diorientasikan kepada tingkatan hedonisme. Gitu. Self reward untuk memberikan ketenangan hati, jiwa, dan badan, bukan untuk memboroskan uang saku, gitu, man. Oke Bang, terima kasih Bang. Saya baru paham self reward itu nggak selalu untuk apa ya, untuk yang berlebih-lebihan. Ternyata yang sederhana pun itu self reward. Betul, Iman. Mungkin ada ya di sini teman-teman mungkin self reward orientasinya cuman mendengarkan suara orang tua aja itu menjadi self reward gitu kan, karena udah capek gitu, mau telepon mama gitu. Itu bisa jadi patokan teman-teman self reward. Jadi self reward atau menghargai diri sendiri bukan menjadi bukan indikatornya itu terkait ke hedonisme atau uang. Self reward itu bisa berawal dari kesederhanaan ini. Intinya self reward itu untuk mencari ketenangan hati, jiwa, dan badan setelah kita beraktivitas ataupun melakukan agenda yang sangat berat gitu. Itu sih mungkin yang saya bisa sampaikan. Oke, mungkin Makasih Bang. Oke, sama-sama.
Mungkin Kak Dini tadi saya lupa pertanyaan dari siapa? Dari Setiawan sama Dede. Mungkin yang Dede dulu. Iya, mungkin Dede bisa diulangi pertanyaannya sekali lagi. Baik, itu pertanyaannya, peran kan Ali itu sepupu dari Nabi Muhammad ya. Nah, perannya ada nggak peran dari Nabi sendiri untuk Ali? Sehingga kan bisa dikatakan dia sebagai pintunya ilmu ya, keilmuan. Itu Kak. Oke, Dede. Mungkin terkait Nabi Muhammad SAW, perannya itu apa gitu ke Ali bin Abi Thalib. Nah, yang tadi mungkin saya sampaikan ya di dalam PowerPoint, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu ya lah itu melakukan beberapa hal kegiatan gitu. Contohnya itu mendidik. Mungkin konsep mendidik ya teman-teman. Katanya sederhana, tapi mendidik itu banyak makna. Mendidik itu mulai dari bagaimana mendidik Ali bin Abi Thalib, kesederhanaan itu seperti apa, kemudian bagaimana cara Ali bin Abi Thalib menghargai orang lain gitu, toleransinya yang sangat tinggi gitu, bagaimana strategi Nabi Muhammad untuk menguatkan iman Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi pada intinya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai peran kepada Ali bin Abi Thalib yaitu mendidik. Nah, mendidik dalam konsep tersebut, emang teman-teman di sini mungkin ya yang saya lihat kalau di santri itu kebanyakan dari guru ya, ataupun dari FKIP. Nah, konsep mendidik itu mungkin berorientasikan dengan kata yang sederhana, tapi konsep mendidik itu banyak dampaknya. Contohnya yang bisa kita lihat yaitu Ali bin Abi Thalib. Dengan didikan dari Nabi Muhammad SAW, dengan memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, iman yang sangat tinggi, kemudian intelektualitas yang sangat tinggi, yang tidak dapat diragukan kembali gitu dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mendidik Ali bin Abi Thalib. Dengan didikannya, dia menjadi pemuda yang tangguh dan unggul dari konsep didikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan hal tersebut, yang menjadikan peran Nabi Muhammad SAW dalam didikannya. Jadi peran Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak terhadap Ali bin Abi Thalib ya, Dek. Tapi salah satunya yaitu dengan konsep mendidik. Tadi yang saya sampaikan seperti itu. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu, Dek. Oke. Oh, orang Sunda sih, Dek. Siap, Dek. Nyak, Dek. Oke, di sini teman-teman saya bukan jadi satu-satunya sumber ya. Teman-teman jika ada yang kurang relevan dengan apa yang saya sampaikan gitu atau ada yang mau ditambahkan, saya sangat terbuka gitu untuk teman-teman membuka nih seperti itu. Dan yang terakhir pertanyaan Setiawan bagaimana? Saya lupa tadi terlalu banyak pertanyaan. Pertanyaan Setiawan terkait keturunannya Ali bin Abi Thalib ya, Setiawan? Katanya. Keturunan Rasulullah, Bang. Secara lengkapnya bagaimana? Diulangin aja ya, Bang, pertanyaannya. Iya. Kan Ali itu menikah dengan anak Rasulullah, Sayyidatina Fatimah dari keturunan Rasulullah sampai dengan habaib-habaib yang ada di Indonesia. Mengapa garis keturunannya itu ditariknya atau masuknya itu lewat Fatimah, lewat nasab perempuan? Terlepas dari semua anak Rasulullah yang putra itu wafat, apakah ada pembeda dari hal keturunan Rasulullah yang sekarang, habaib yang sekarang itu dari nasabnya perempuan, gitu Bang? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir tapi pamungkas ya dari diskusi kita berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Mungkin saya tidak akan jawab berkaitan dengan ini ya, alur dari
persaudaraan yang disampaikan oleh Setiawan gitu ataupun ditanyakan oleh Setiawan. Tapi saya ingin menggarisbawahi ataupun yang saya paham itu berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Teman-teman mungkin yang bahasa gaulnya gitu ya, ataupun yang generasi muda itu kenal dengan bucin gitu. Coba teman-teman baca deh, Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah itu bucinnya seperti apa? Bucinnya itu bukan mengimplementasikan ataupun berorientasikan kepada hal negatif loh. Jadi bucin yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib sama Fatimah itu mencerminkan kepada hal-hal yang ini menarik untuk kita pahami gitu, apalagi sama generasi muda gitu. Nah, hal tersebut yang bisa teman-teman pahami ya, bahwa untuk menyatakan rasa sayang ataupun cinta itu tidak perlu dengan bucin yang berlebihan gitu. Apalagi dengan konsep memegang tangan gitu ataupun yang lainnya gitu kan, ataupun memberikan reward dan seterusnya. Melainkan dengan kesederhanaan. Ali bin Abi Thalib dengan kesederhanaannya, kemudian Fatimah menerima terkait kesederhanaannya. Jadi konsep dari kebucinan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu berkaitan dengan cinta sederhana. Mungkin itu bisa dibikin bikin novel ya, Cinta Sederhana Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Nah, itu sih yang saya bisa sampaikan ya, tapi terkait alur yang Setiawan tanyakan berkaitan dengan garis keturunan, mungkin Bang Ruslan atau Bang Ihsan, Bang Lapip atau Pak Sayonara bisa bantu, ataupun teman-teman di sini yang memiliki pemahaman terkait hal tersebut, terkait garis keturunan Fatimah ya yang ditarik dari Nabi Muhammad SAW bisa disampaikan. Seperti itu sih mungkin yang saya bisa jawab ya, Setiawan. Thank you. Ya, sekedar mau kontribusi aja ini. Iya, Bu. Ya. Buya menyimak ini, Buya tidak malu kalau juga Buya belajar dari kalian juga. Jadi ada dengar istilah-istilah orang muda yang mungkin yang udah generasi kolotan ini. Ini jadi apa? Jadi paham juga ya. Istilah apa tadi? Bucin ya. Seperti apa gitu ya. Ya, Bu, Tapi ya, yang barangkali Buya mau sedikit berkontribusi sharing pengetahuan yang sharing pemahaman ya. Yang pertama tadi soal keturunan Rasul itu ya yang disampaikan Setiawan ya. Jadi nanti kalau kita baca dari Quran surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa ada rahasia besar kenapa anak-anak nabi yang laki-laki semuanya diwafatkan. Tapi kata-kata bapak di sini menunjukkan bahwa memang tidak ada keturunan nabi lagi. Kecuali Fatimah. Tetapi Fatimah itu seperti orang Arab, nasab itu kepada garis laki-laki, tidak garis perempuan. Ya. Loh masih dari garis perempuan aja, pemuliaannya kepada turunan Ali itu yang namanya Habib-Habib segala macam udah luar biasa ya. Gimana kalau anak Nabi masih hidup? Wah, nggak bisa bayangin itu keturunannya. Mungkin fanatisme kita akan sangat amat luar biasa, membela sampai mati dan seterusnya. Ya, kan itu ya. Tetapi yang perlu kita ingat, penghormatan terhadap keluarga Nabi yaitu disunnahkan. Jadi sebatas menghormati, mendudukkan mereka sebagai dari keluarga Nabi, karena memang Fatimah itu adalah anak-anak Nabi, maka anak-anaknya dan keturunannya boleh kita muliakan. Tentu kemuliaan terhadap sesiapapun selalu Rasulullah katakan sepanjang mereka istiqomah mengikuti jalur Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah. Panduannya di situ. Kalau ada habaib
atau Habib mengaku Habib atau yang mengaku Habib, rambutnya acak-acakan, kemudian ngomongnya suka-suka, bahkan mau melintir-melintir Islam, ya tentu tidak gara-gara istilah kehabaibnya itu kemudian kita merasa, lo yang ngomongnya cucu Rasulullah lo gitu. Tiba-tiba disangkutkan dengan kenasaban. Kalau disangkut dengan kenasaban, itu nasabnya nasab dari kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Rasulullah SAW. Cucu-cucunya itu adalah yang lahir kepada Rasulullah SAW. Saya kira itu yang pertama. Ya. Tapi sekali lagi dengan tidak harus mengurangi rasa hormat kita ya kepada ahli bait atau keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah atau keluarga Rasulullah. Yang kedua, menarik yang tetap saja menarik memang pertanyaan siapa tadi ya, Lestari ya, yang juga bertanya ulang lagi tentang banyak orang berilmu tapi kenapa tingkah lakunya tidak mencerminkan ilmunya. Rekan-rekan sekalian, mungkin ini bisa kita tinjau dari dua aspek ya. Yang pertama, biasanya orang yang sombong itu ilmunya adalah ilmu lahiriah. Apa yang dimaksud dengan ilmu lahiriah? Ilmunya tentang alam semesta. Ketika dia jadi dokter, ketika dia jadi pengacara, ini kan ilmu-ilmu alam semua ini. Ketika dia menjadi ahli fisika, ketika dia jadi ahli virus, ketika dia menjadi ahli ekonomi, kan ilmu-ilmu dunia semua itu. Biasanya orang ini tidak mentautkan ilmunya kepada Allah. Sehingga apa? Kamu nggak usah bicara. Kalau kamu nggak punya latar belakang pengetahuan ekonomi, nggak usah tanya. Saya ini dokter, kamu tahu nggak? Oh, kira-kira gitu ya. Nah, itu biasa. Kalau kamu nggak percaya, saya nggak usah. Kamu sembuh nggak? Kata dokternya. Kok nanya-nanya, kenapa sembuh? Kenapa nggak sembuh Pak Dokter? Gimana sih? Jangan-jangan Bapak salah ngasih dokter salah ngasih obat ya? Kamu ngukur keilmuan saya. Udah sana, nggak usah berobat sini. Ya, itu umumnya orang-orang yang bisa ilmunya tinggi, tetapi tidak menumbuhkan moralitas yang mengagumkan alias tidak bermoral misalnya, yaitu karena ilmunya ilmu duniawi. Kalaupun orang punya ilmu agama, seringkali ilmu itu hanya sebatas ilmu. Jadi posisi ilmu itu di kepala. Posisi itu di kepala teman-teman ya. Maksud saya di kepala, ilmu itu tidak turun ke hati. Ya. Maksud saya ilmu itu tidak turun ke hati. Apa tandanya ilmu itu hanya tinggal di kepala tapi tidak turun ke hati? Yaitu tadi, dia punya pemahaman agama yang bagus. Tapi gaya hidupnya, apanya segala macam, mencerminkan orang-orang yang justru hedonis juga. Ya. Karena sudah menjadi ustadz besar, apalagi ustadz seleb, gayanya sudah hedonis juga. Gitu misalnya. Kenapa? Ilmu itu hanya sebatas pemikiran saja. Pengetahuannya luar biasa, jangan ajak debat, luar biasa pinternya, entah benar atau tidak itu masalah lain. Tetapi cara menjawab, cara apa segala macam itu, saya nggak sampai nggak usah jauh-jauh. Sampai Quran pun dikorupsi. Siapa yang korupsi Quran itu? Orang Kementerian Agama itu loh, itu bisa mungkin saking tingginya ilmu itu dianggapnya Tuhan itu kedan-kedannya, kata orang Medan, tahu kedan-kedan. Dianggapnya kayak macam teman-temannya aja gitu. Antar juga kalau pergi haji udah jadi kita apa kembali, sudah dihapuskan dosa, sudah seperti bayi dilahirkan. Tiba-tiba ilmunya menakar bahwa kesalahan-kesalahan dia dapat dihapus dengan amalan-amalan yang kalau kita puasa 1 bulan penuh pasti dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Dia menganggap sepele jadinya tentang dosa itu. Kenapa? Merasa tahu ilmunya. Nah, orang-orang ini walaupun dia beragama, ilmunya sebatas pemikiran, tidak pernah turun ke hati. Artinya tidak membentuk karakter. Tapi kalau pengetahuan itu turun ke hati, tahu ilmu dokternya karena Allah mengarahkan, memberikan dia kecerdasan, memberikan dia akal. Dia malu rasanya membanggakan ilmunya karena sebetulnya yang disampaikan itu adalah pengetahuan Allah yang dia ambil sebagian kecil. Lantas dari itu dia kaya, dia malu kepada Allah dengan itu. Dia akan merendah, dia akan selalu tersenyum menghadapi pasien. Dia akan senantiasa iba melihat orang-orang sakit, tidak akan berlaku dengan sangar, dengan sombong, dengan gayanya itu yang apa itu. Tidak akan. Itu kalau sudah turun ke hati. Saudaraku, yang membuat tingkah laku kita berubah dari waktu ke waktu itu seiring perubahan hati kita. Kalau hati kita tidak berubah, pasti perbuatan kita masih seperti yang pertama. Tapi kalau hati kita berubah, maka perbuatan kita juga berubah. Maka apa yang membuat hati berubah? Kalau pengetahuan itu tidak turun ke hati, hati kita tidak berubah. Kalau pengetahuan itu turun ke hati menjadi sebuah keyakinan yang dalam, tertaut lagi kepada Allah, pasti akan lahir akhlak itu. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan itu menambahlah
sekedar sumbangsi saja ya. Masya Allah. Kan, Bang Terima Hertin? kasih Buya atas Kan? mungkin Setiawan apa cukup? Cukup Bang. Terima kasih Buya. Terima kasih Bang. Oke, mungkin ini waktu udah habis ya, Din. Iya, Kak Herdin. Oke, mungkin saya tutup kali ya, Kak Din. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sayonara Siregar, kemudian Bunda Jamimar, beserta Bang Isan dan Bang Ahmad Ruslan, serta Bang Labib, beserta pembina Kak Tuti Haryati dan pembina staf yang sudah hadir dalam kegiatan pengajian Ramadan Dormitory UHAMKA, dan yang saya banggakan tentunya peserta ataupun santriwan maupun santriwati serta pengurus Dormitory UHAMKA yang selalu istiqomah gitu dalam berkegiatan untuk mengikuti kegiatan pengajian rutin ini. Mungkin sebagai penutup dari kisah Ali bin Abi Thalib yang sebagai bawa ilmi yang diberikan gelar oleh Nabi Muhammad SAW, semoga kita bisa realisasikan sebagai generasi muda yang unggul ya teman-teman, dan yang paling pada intinya kita orientasikan dengan konsep ilmu padi. Semakin kita merunduk, semakin kita berilmu ataupun memiliki pengetahuan yang tinggi, semakin kita merunduk atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, ilmu bukan menjadi suatu kesombongan, tapi ilmu adalah amanah yang harus kita kuatkan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sombong atas ilmu, tapi semangatlah untuk terus memberikan informasi ataupun berdiskusi gitu, karena ilmu yang teman-teman dapatkan itu menjadi amanah yang Allah berikan. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang telah saya lakukan gitu. Dan saya juga mengucapkan, walaupun jauh ya, tapi ini ya, minal aidin wal faizin ya teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata-kata. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan. Saya tutup. Billahi fisabihab, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dini. Ya, baik. Demikian untuk materi kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, semangat semuanya ya. Ya pamit. Ya, betul. Assalamualaikum.